Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma saffi qulubana kama saffaita quluba awliyaik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para asatid, para orang tua kami semuanya yang hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semuanya, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa bermanfaat kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan ini semata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Dan hadis ini adalah hadis yang paling kuat di dalam masalah mencari ilmu. Barang siapa menuju satu tempat yaltamisu fihi ilman, yang mana dia itu mencari ilmu, sahlallahu tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan orang tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, para mujahid. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah mempertegas di dalam ayat Al-Qur'an, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang jihad di jalan Allah itu mereka mati, sungguh mereka itu hidup. Bahkan Allah memberikan nikmat yang banyak di saat mereka mati, nikmat-nikmat yang agung, diberikan kebahagiaan di akhirat di saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid ada di mana-mana. Allah menyebarkan para mujahid di mana-mana, dan semoga mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya teman-teman kita yang ada di Myanmar, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau ada seorang muslim di saat mendengar teman-temannya dibunuh, kemudian di dalam hatinya tidak ada rasa kesedihan, itu adalah tanda orang munafik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, qatlul muslimi a'zamu indallahi min zawalid dunya wa ma fiha, wa fi riwayatin min hadmil Ka'bah. Terbunuhnya seorang muslim itu lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia dan seisinya. Dalam satu riwayat, daripada hancurnya Ka'bah berkeping-keping, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan meninggalnya seorang muslim. Kalau Ka'bah dihancurkan, maka dunia akan bicara, maka dunia akan ramai. Tapi di saat kita mendengar ada orang-orang, ada teman-teman kita yang dibunuh dengan kejam dan zalim, maka dunia diam. Tapi coba kalau Ka'bah dihancurkan, Saudi Arabia, negara-negara Arab akan guncang. Padahal Ka'bah kalau hancur mudah kita bangun. Ka'bah hancur itu tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dibandingkan meninggalnya seorang muslim, apalagi mereka itu adalah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk syuhada, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan kajian kitab Tafsir Jalalain, dan kita pada kesempatan kali ini sampai pada ayat yang ke-71 yang menerangkan tentang jihad para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin aw unfiru jami'a. Wa inna minkum lamay yubta'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khudhu hidhrakum, berhati-hatilah. Fangfiru thubatin, maka berangkatlah thubatin dengan berkelompok-kelompok, berangkatlah di medan laga, di medan pertempuran, thubatin berkelompok-kelompok, awing firu jami'a atau berangkat dengan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum. Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah. Ayat ini diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hati mereka ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hatinya ada kekuatan jihad. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, engkau harus berhati-hati, engkau harus siapkan di saat engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad di zaman dahulu yaitu hadir di medan peperangan, hadir di medan laga, akan tetapi jihad di zaman sekarang yaitu jihad di dalam pemikiran. Banyak orang-orang kafir Quraisy menebarkan pemikiran-pemikiran kotor ke anak-anak kita melalui pemikiran-pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran lainnya, dan itu adalah jihad di zaman sekarang. Maka caranya adalah membuat pendidikan-pendidikan yang menjaga anak-anak kita, membuat rumah sakit, membuat tempat-tempat pendidikan, universitas perguruan tinggi yang islami. Jangan sampai anak kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran mereka. Memang orang-orang barat tidak datang ke Indonesia, akan tetapi sungguh pemikiran mereka masuk ke dalam anak-anak kita. Melalui media internet, melalui televisi, bahkan pemikiran-pemikiran mereka sudah masuk ke anak-anak kita. Mereka banyak mengambil anak-anak kita kemudian dibawa ke sekolah-sekolah mereka dengan harapan nanti kalau anak-anak kita pulang ke Indonesia menghancurkan pendidikan yang ada di Indonesia, dan ini sudah terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan pemikiran mereka. Hati-hati dengan tipu daya mereka. Persiapkan itu semuanya. Maka perlu
adanya mujahid-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jihad ini tidak harus dengan perang. Maka kalau sekarang kita bangun pondok pesantren, di situ ada kiai, ada ustadz, kemudian di situ ada yang membangunnya. Maka jihad itu tidak harus ngajar orang kaya yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hartanya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemikiran, dengan tenaganya. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Amru bil Jamuh. Beliau adalah orang yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mati syahid di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat adanya peperangan. Lalu Amru bil Jamuh ini yang kakinya pincang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah. Aku ingin hadir di medan pertempuran bersamamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Amru bil Jamuh, kamu kan pincang. Kamu tidak usah hadir di medan peperangan. Doakan kami saja. Laisa 'alal a'raji harajun." Tidaklah dosa orang yang pincang kakinya tidak hadir di medan peperangan. Maka Amr bin Jamuh menangis seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah orang yang pincang yang seperti saya ini tidak bisa hadir di medan laga, tidak bisa hadir di medan pertempuran, tidak bisa mati syahid ya Rasulullah?" Karena memaksakan, akhirnya apa? Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di medan pertempuran, di medan laga, dan akhirnya beliau meninggal mati dalam keadaan syahid. Artinya apa? Orang pincang saja dengan pincangnya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelebihan harta benda, kemudian tidak kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ini adalah orang yang bodoh, orang yang cerdas, orang yang berpikir bagaimana harta bendanya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia umurnya 60 tahun tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar lagi. Akan tetapi dengan harta bendanya itu dia bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak punya harta benda tapi punya tenaga, punya tenaga, sungguh dengan tenaganya itu yang berkah itu dia bisa masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami sering mengatakan, orang yang memasang tikar di saat majelis taklim itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrul sering mengatakan kepada kami juga, "Wahai murid-muridku, kamu menjaga di pintu saja, pintu gerbang, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Mengamankan orang-orang yang hadir di majlis taklim ini, menertibkan orang-orang yang hadir di majlis taklim ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di tempat ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kita datang ke sini adalah untuk mempelajari ilmu Allah. Untuk apa? Untuk syiar Islam, untuk menampilkan bahwa Islam itu adalah agama yang indah. Kita belajar dengan apa? Dengan guru-guru kita. Hadirnya kita adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu infiru, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Jadi kehati-hatian ini maksudnya apa? Kita persiapkan. Jadi sebelum kita masuk dalam medan peperangan, kita harus siapkan dulu. Maka kalau orang itu ingin dakwah, harus disiapkan. Harus apa? Harus ada ilmunya. Tidak mungkin dia berdakwah tanpa ilmu. Harus ada ilmunya. Harus ada harta bendanya. Bagaimana dia berdakwah tanpa harta benda? Harus ada para pendukung-pendukungnya. Maka di dalam ayat Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah di jalan Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu. Fangfiru thubatin, berangkatlah dengan apa? Dengan bersama-sama, kebersamaan yang harus kita jaga. Tadi saya katakan seorang ustadz dengan ilmunya, saudagar kaya dengan kekayaannya.
Yang tidak punya kekayaan dengan tenaganya. Yang punya kecerdasan dengan pemikirannya. Fangfiru subatin. Berangkatlah bersama-sama untuk menuju jalan Allah. Jangan berpisah-pisah. Sebab mudah bagi musuh-musuh Allah untuk menghancurkan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan perpecahan. Dan ini terjadi di zaman Belanda. Yaitu Sunak Horenji. Sunak Horenji adalah orang orientalis yang hafal Al-Quran. Kalau ditanya tentang hukum Islam, mudah menjawabnya. Bahkan pernah terjadi di zaman Kiai Hasyim Asy'ari, ada bahsul masail yang diadakan di Sedayung Gresik tentang membahas hukum-hukum Islam. Sunak Horenji datang lalu bertanya, "Wahai Hasyim Asy'ari, kenapa kau mengumpulkan para kiai di Sedayu ini untuk apa? Untuk memberontak Belanda?" Dijawab sama Kiai Hasyim Asy'ari, "Kami sedang membahas tentang hukum-hukum Islam." Ditanya sama Sunak Horenji, "Apa masalahnya? Apa yang dibahas itu?" "Ini yang dibahas 1, 2, 3. Seketika itu dijawab oleh Sunak Horenji, "Ini jawabannya. Ada di kitab ini, ada dalam kitab ini, semuanya dijawab." Orang orientalis. Akan tetapi dia di saat mempelajari agama Islam bukan untuk supaya dia dekat dengan Allah, supaya dia mendapatkan petunjuk dari Allah, akan tetapi ingin menghancurkan Islam. Sehingga dengan ilmunya ini dia memecah kiai-kiai yang ada di Indonesia saat itu. Sebab Jawa sangat sulit dipecah, persatuan mereka sangat kuat. Akan tetapi dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama inilah akhirnya apa? Para kiai mudah dipecah. Khususnya masalah kunut. Masalah kunut. Mengatakan kiai sana pakai kunut, kiai sini enggak pakai kunut. Akhirnya apa? Antara kiai saling tengkar. Dan ini yang dilakukan oleh Sunak Horenji, yaitu mudah menghancurkan Indonesia, mudah menghancurkan tanah Jawa dengan apa? Dengan perbedaan pendapat. Maka Al-Quran mengatakan fangfiru subatin, berangkatlah bersama-sama. Kebersamaan yang harus kau jaga. Ini harus kita hadirkan di saat kita berdakwah. Maka dakwah itu tidak ada istilahnya menjegal, tidak ada. Dakwah tidak ada menjegal. Maka kebersamaan yang harus kita tampilkan. Sehingga kalau umpamanya ada ustadz lain membuka majlis taklim, di dekat majlis taklim kita harus senang. Sebab ada orang yang membantu kita. Ini yang harus kita hadirkan. Jadi kalau umpamanya ada ustadz membuka majlis taklim, di samping majlis taklim kita kemudian kita marah dengki, ingat berarti dia tidak paham tentang masalah dakwah. Dakwah itu adalah mengajak orang untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sebelum dia mengajak orang untuk menuju ridha Allah, dia harus paham tentang Allah dulu. Bagaimana dia sampai kepada Allah? Dan tidak mungkin seseorang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah sementara dia itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersamaan yang harus kita tampilkan. Tidak ada istilah menjegal, tidak ada istilah bahwa orang itu tidak boleh dakwah tempat ini, tidak ada. Al-Quran mengatakan fangfiru subatin, berangkatlah kebersamaan. Bersama-sama. Awil firu jami'ah, atau berangkat bersama. Berkelompok-kelompok, awil firu jami'ah, atau berangkat bersama-sama menuju di medan laga, di medan pertempuran yang tak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru kami sering mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun menukil satu hadis yang dinukil oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Siapa? Para ustadz, para kiai. Dan hasudnya, dengkinya para kiai itu lebih kuat daripada hasudnya orang biasa. Sebab urusan dengan jamaah, urusan dengan santri. Oh ini santrinya banyak, oh sini santrinya sedikit dengki. Tapi yang terjadi biasanya para pengikutnya. Para pengikutnya tidak rela kalau kiainya sedikit, kemudian kiai sana santrinya banyak. Ini tidak rela biasanya. Fanatik. Jadi akhirnya pecah antara kiai dengan kiai, antara ustadz dengan ustadz. Bagaimana Islam maju?
Sungguh Islam hancur dari dalam bukan dari luar. Kalau para ustadz bersatu, kalau para kiai bersatu, akan mudah Islam ini masuk ke daerah-daerah. Akan mudah Islam masuk ke tempat-tempat yang mana di situ sedikit sekali orang Islam. Coba di saat kita di Pontianak, tengkar antara orang Islam. Di satu masjid tengkar. Yang dulu bersatu sekarang tengkar. Bahkan guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahru menceritakan di Amerika itu ada satu masjid tengkar di situ. Bagaimana Islam maju? Bagaimana Islam menyebar ke dunia ini kalau orang Islamnya tengkar? Maka saya katakan Islam hancur bukan dari luar tapi hancur dari dalam sendiri. Maka Al-Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, berhati-hatilah. Siapkan sebelum masuk ke medan laga, sebelum masuk ke medan pertempuran. Fangfiru subatin, berangkatlah berkelompok-kelompok, awingfiru jami'a, atau berangkat dengan bersama-sama. Maka ciri daripada orang munafik apa? Wa inna minkum laman la yubabta'an, dan di antara kamu, kata Allah, ada orang yang datangnya terlambat di dalam medan peperangan. Dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala fasilitas dia miliki, dan di saat umat Islam terkena musibah, apa orang yang datangnya terlambat ini? Qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku di saat aku tidak bersama mereka, mati dalam keadaan syahid. Di saat umat Islam banyak yang terbunuh, munafik. Maka ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang dohirnya dia bersama umat Islam, tapi hatinya jauh dari umat Islam. Orang yang diberikan kemudahan, segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang berjihad di jalan Allah itu diberi kami. Orang berjihad tidak ada yang enggak mulia itu. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama para syuhada, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Utsman, dan bersama Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat lainnya, dan itu adalah satu kebahagiaan. Wallahu a'lamu bissawab.